Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai kesebangunan dan kekongruenan. Khususnya pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dua buah segitiga yang sebangun. Oke, mari kita lihat. Perhatikan gambar segitiga di bawah ini. Ada segitiga yang besar yaitu segitiga ABC. Kemudian ada garis DE. Garis DE itu sejajar dengan AB sehingga terbentuk dua buah segitiga yang sebangun yaitu segitiga CDE yang atas kecil ini dan segitiga yang besar penuh ini. Oke. Disebutkan bahwa sudut ACB 50 derajat. Sudut ACB itu ini atas ini, sudut C 50 derajat, kemudian sudut CBA 80 derajat. CBA itu ini 80 derajat, maka besar sudut ADE adalah titik derajat. A 100, B 120, C 130 dan D 140. Mari kita cermati gambar ini. Kita lihat sudut B ini 80. Nah, kita bisa hitung sudut E. Nah, sudut ini bisa kita hitung. Ini namanya sehadap. Ya, ini namanya sudut yang sehadap karena DE dan AB itu sejajar, maka sudut B yang 80 ini sama dengan sudut E atau sudut E sama dengan sudut B yaitu sehadap, maka besarnya sudut E yang atas ini juga 80 derajat. Berikutnya ini kita sebut D1, ini kita sebut D2. Oke. Sekarang kita lihat segitiga DCE. Sekarang dilihat segitiga DCE ya. Sudut D1 itu D yang atas ini ditambah sudut C ditambah sudut E, nah, kita sebut E yang atas ini, maka besarnya adalah 180 derajat. Mengapa? Jumlah ketiga sudut pada segitiga ya, jumlah ketiga buah sudut pada segitiga itu 180 derajat, segitiga apapun. Ya, segitiga apapun maka jumlah ketiga sudutnya itu adalah 180 derajat. Oke, kita lihat. Sudut D1 ditambah sudut C itu adalah 50 derajat. 50 derajat ditambah sudut E ini adalah 80 derajat. Sama dengan 180 derajat. Sudut D1 ini kita jumlah 50 tambah 80 adalah 130 derajat. Sama dengan 180 derajat, maka sudut D1 sama dengan 180 derajat dikurangi ya, plus kita pindah kanan menjadi min 130 derajat, maka sudut D1 itu sama dengan 50 derajat ya. Sudut D1 sama dengan 50 derajat. Setelah sudut D1 ketemu, kita bisa ngitung sudut D2. Mengapa? Ini namanya sudut yang berpelurus ya. Ini namanya sudut yang berpelurus. Berarti yang di tengah adalah sudut ADE. Sudut ADE ya, sudut ADE. ADE itu sama dengan sudut D2, sama dengan sudut D2 ya. Sudut ADE 3 huruf itu sama dengan sudut D2. Dan sudut D1 ditambah sudut D2 itu sama dengan 180 derajat. Itu namanya berpelurus. Berpelurus. Nah, D1 sudah kita hitung. Ketemu berapa? 50 derajat. Berarti sudut D1 adalah 50 derajat. Sudut D2 adalah ditanyakan. Ya, sudut D2 sama dengan 180 derajat, maka sudut D2 sama dengan 180 dikurangi 50 derajat sama dengan 130 derajat. Oke, sudut D2 itu sama dengan sudut ADE, berarti sudut ADE sama dengan sudut D2 sama dengan 130 derajat. Berarti sudut D2 ini adalah 130 derajat, jawabnya adalah C.
Oke, mari kita review sejenak. Di sini kita menggunakan beberapa sifat sudut. Yang pertama adalah ini sehadap, ya. Karena ini DE sejajar dengan AB, maka sudut B itu sehadap dengan sudut E, sudut yang sehadap besarnya sama. Kemudian prinsip yang kedua adalah kita menggunakan prinsip bahwa ketika sudut segitiga itu jumlahnya 180, maka sudut C tambah sudut E tambah sudut D 180. Prinsip yang ketiga, kita menggunakan sudut yang berpelurus, ya, bahwa sudut D1 dan sudut D2 itu membentuk sudut lurus. Berarti pada soal ini kita menggunakan 3 prinsip sudut, yaitu sehadap, jumlah ketika sudut dalam segitiga adalah 180, dan sudut yang berpelurus. Kita lanjutkan. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada segitiga ABC dan segitiga CDE, di mana BCE itu berpotongan dengan ACD. Karena ini berwarna, kita gambar ulang sebelah kanan. Kita lihat, bangun segitiga ABC, ABC itu yang kiri, dan segitiga EDC, EDC itu yang kanan, memiliki sifat kesebangunan, berarti sebangun, ya, kiri dan kanan itu sebangun. Dengan sudut BAC 65, sudut BAC 65 sudah kita tulis nih 65 derajat. Oke, maka besar sudut DCE adalah titik DCE. DCE itu adalah sudut C2, berarti yang di tangan adalah sudut C2. Sudut yang C itu yang kanan kita sebut C2, yang kiri kita sebut dengan C1 untuk memudahkan. Oke, langkah pertama kita gunakan prinsip bahwa jumlah ketiga sudut pada segitiga itu adalah 180 derajat. Dengan demikian, maka sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C1 itu 180 derajat. Ingat, jumlah ketiga sudut pada segitiga apapun itu adalah 180 derajat. Sudut A-nya adalah 65 derajat. Sudut B itu, ini siku-siku, ini simbol siku-siku. Siku-siku itu artinya 90 derajat. Dan sudut C1 itu belum tahu. Akan kita hitung. Kita jumlah 65 tambah 90 adalah 155 derajat. Ditambah sudut C1 sama dengan 180 derajat. Maka sudut C1 sama dengan 180 derajat, ya, sudut C1 sama dengan 180 derajat dikurangi 155 derajat. Sudut C1 sama dengan 180 dikurangi 155 adalah 25 derajat. Ya, prinsip pertama kita menggunakan prinsip bahwa ketika sudut pada segitiga jumlahnya adalah 180 derajat. Berikutnya, sudut C1 dan sudut C2 itu disebut dengan dua sudut yang bertolak belakang. Ya, sudut C1 dan sudut C2 disebut dengan dua sudut yang bertolak belakang. Dan sudut yang bertolak belakang itu besarnya adalah sama. Berarti sudut C2 itu sama dengan sudut C1. Bertolak belakang, ya, bertolak belakang. Dua buah sudut yang bertolak belakang besarnya adalah sama, maka sudut C2 itu sama dengan sudut C1 sama dengan sudut C1 sudah kita hitung, yaitu 25 derajat, ya. Dengan demikian maka besar sudut DCE, ya, DCE itu sama dengan sudut C2, sudut DCE itu sama dengan sudut C2 adalah 25 derajat. Jawabannya adalah D. Mari kita review sejenak. Pada soal pertama, sekali lagi kita menggunakan 3 buah prinsip. Prinsip yang pertama adalah prinsip dari 2 buah sudut yang sehadap, yaitu sama. Prinsip yang kedua adalah jumlah ketiga sudut itu jumlah ketiga sudut dalam segitiga adalah 180. Dan prinsip yang ketiga, dua sudut yang berpelurus, ya, ini namanya dua sudut yang berpelurus, itu besarnya adalah 180 derajat. Ya, dengan demikian, maka pada soal pertama kita menggunakan 3 buah prinsip, yaitu sehadap, terus berpelurus, dan jumlah ketiga sudut adalah 180 derajat. Pada soal yang kedua, kita menggunakan 2 prinsip, ya,
yaitu bahwa jumlah ketiga sudut pada segitiga adalah 180 derajat. Yang kedua, dua buah sudut yang bertolak belakang besarnya adalah sama. Demikian pembahasan kita pada kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.